warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai zakat versus pajak. Kali ini saya, Tiara Larasati, akan menyampaikan materi mengenai pengertian zakat dan pajak serta sejarahnya dalam Islam. Baik, yang pertama kita masuk kepada pengertian zakat dan pajak. Zakat berasal dari bahasa Arab az-zakah yang merupakan bentuk masdar dari fi'il madi zakat yang berarti tumbuh, bertambah dan berkembang. Dalam istilah fikih, zakat adalah ungkapan untuk seukuran yang telah ditentukan dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan kepada golongan-golongan tertentu yang telah mencapai syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi, zakat merupakan kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena pada setiap muslim, baik itu berakal atau tidak, baligh atau belum, yang memiliki sejumlah harta yang telah mencapai nisab yang telah ditentukan. Sedangkan pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah ad-doribah, yang berarti pungutan yang dipungut dari rakyat oleh para penarik pajak. Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Ada juga beberapa ahli yang mendefinisikan mengenai pajak, contohnya itu Ardiani mendefinisikan pajak dengan iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum atau undang-undang, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari pengertian zakat dan pajak tersebut, terdapat beberapa perbedaan antara pajak dan zakat. Yang pertama, zakat merupakan manifestasi dari ketaatan umat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sedangkan pajak merupakan bentuk ketaatan warga negara kepada penguasa atau pemerintah. Yang kedua, zakat sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan pajak itu dikeluarkan oleh hukum negara. Yang ketiga, zakat itu wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, sedangkan pajak itu dikeluarkan oleh setiap warga negara tanpa memandang agama ataupun keyakinannya. Yang keempat, zakat itu berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nisabnya, tanpa memandang dia tinggal di mana, sedangkan pajak itu hanya berlaku bagi warga negara yang tinggal di batas teritorial suatu negara saja. Yang kelima itu, zakat adalah ibadah wajib yang didasarkan niat, sedangkan pajak tidak didasarkan oleh niat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban membayar zakat dan pajak. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat yang diwajibkan pada tahun Kedua Hijriah menurut pendapat mayoritas ulama. Adapun landasan diwajibkannya membayar zakat pada surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Maksud dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melaksanakan salat dan membayar zakat. Maka dari itu, barang siapa yang mengingkari perintah Allah, maka dia akan mendapat dosa. Selanjutnya, landasan tentang pajak surah At-Taubah ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma haramallahu wa rasulahu wa la yadinuna dinal haram minal ladzina utul kitab hatta ya'tul jizyata an yadiyahum wa hum shagirun, yang artinya, perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan beri kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan kepada Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberi kitab hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang pendapat ulama tentang kewajiban zakat dan pajak. Perbedaan pajak tidak dapat dilakukan sembarangan dari sekehendak hati penguasa pajak yang diakui dalam sejarah fikih Islam, dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, harta itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain. Maksudnya tuh pajak boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Pendapat ini dikemukakan oleh Yusuf Qaradawi dan didukung oleh beberapa ulama, dan mereka musyawarahkan bahwa pajak boleh dipungut jika benar-benar kas negara kosong. Yang kedua, pajak dipungut secara adil. Maksudnya, jika pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain, maka pengutipan harus adil dan tidak memberatkan. Yang ketiga, pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu. Yang keempat, persetujuan para ahli yang berakhlak. Maksudnya, pemerintah tidak boleh bertindak seperti untuk mewajibkan dan menentukan besaran pajak, kecuali setelah bermusyawarah dan mendapat persetujuan dari para ahli. Nah, meskipun zakat dan pajak sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, tetapi keduanya mempunyai falsafah yang khusus, dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasaran, bagi serta kadarnya. Di samping berbeda pula mengenai prinsip, tujuan, dan jaminannya. Sesungguhnya umat Islam dapat melihat bahwa zakat tetap menduduki peringkat tertinggi dibandingkan dengan hasil memikirkan keuangan dan perpajakan zaman modern, baik dari sisi prinsip maupun hukum-hukumnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang prinsip keadilan antara pajak dan zakat. Yaitu ada 4 prinsip tentang perpajakan, yaitu adanya keadilan, kepastian, kelayakan, dan faktor ekonomis. Yang pertama yaitu tentang keadilan, ialah menuntut adanya keadilan dalam segala hal apapun. Yang kedua tentang kepastian, ialah tidak boleh adanya keraguan sedikit pun terhadap dalam sistem pajak ini. Yang ketiga, adanya kelayakan, ialah menjaga perasaan wajib pajak sehingga mau membayar dengan sukarela tanpa ada merasa terpaksa terhadap perlakuan yang kurang baik. Yang keempat, adanya faktor ekonomis, ialah ekonomis dalam biaya pemungutan pajak dan menjauhi berbagai pemborosan terhadap harta pribadi ataupun milik seseorang. Selanjutnya yaitu tentang kewajiban zakat. Di samping zakat ini ialah adanya jaminan sosial yang merupakan suatu kewajiban. Penggunaan zakat sangat terbatas bagi para mustahik. Perbedaan pembiayaan negara yang sangat banyak sekali. Selanjutnya adanya kaidah-kaidah umum yang hukumnya syara yang membolehkan, seperti kaidah-kaidah masalih mursalah. Selanjutnya adanya kerugian yang dibalas dengan keuntungan. Ini nih seperti kekayaan yang diperoleh dengan pajak untuk digunakan keperluan umum seperti pendidikan, kesehatan, dan masih banyak yang lainnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.